Masih teringat jelas perbuatan lelaki itu. Rasa sayang yang selama ini dia tujukan hilang oleh gejolak nafsu. Selesai melampiaskan hasrat, ia meninggalkanku begitu saja, lalu pergi dengan wanita pilihannya. Kini, 2 tahun sudah aku bertahan, membesarkan anak hasil hubungan kami waktu itu. Di tempat pengasingan, karena warga mengusirku yang tengah hamil tanpa suami. Gimana, Tanti? Kamu sudah siap? Mbah Surip menatapku erat. Aku mengangguk pelan. Mbah Surip memulai ritualnya, membaca mantra ke sebuah benda berkilau di hadapan kami. Benda-benda kecil itu akan ditanam di tubuhku sebagai pengikat. Selesai ritual, satu persatu susu emas itu mulai ditanam di wajah bagian pipi, bibir, dan pelipis. Aku memejamkan mata saat Mbah Surip memasangkannya. Dengan senyum miring, sebuah rencana matang di kepalaku. Selesai memasang semua ini, aku akan pergi ke kota menemui dia. Dia yang sudah membuat hidupku hancur tanpa masa depan. Satu pantangan untukmu, Tan, ucap Mbah Surip seraya duduk kembali di hadapanku. Apa itu, Mbah? Ucapku. Jangan sampai kamu bersetubuh dengannya, ucap Mbah Surip. Emangnya kenapa, Mbah? Tanyaku lagi. Karena kamu akan kehilangan nyawa. Kembalilah, akan kulepas terlebih dahulu yang kau pakai sekarang, baru kau bisa bersetubuh dengannya, ucap Mbah Surip. Aku tercekat dengan ucapannya barusan. Apa kamu sanggup? Tanyanya meyakinkanku. Aku mengangguk. Jangan sampai terlena, Tanti. Ingat tujuan awalmu untuk apa? Membalas dendam, bukan kesenangan, ucap Mbah Surip. Siap, Mbah, balasku. Berhati-hatilah dengan pria yang akan mencoba mendekatimu selain dia, ucap Mbah Surip lagi. Iya, Mbah, ucapku. Setiap malam Jumat Kliwon, jangan lupa mandi kembang 7 rupa, agar pancaran sinar di wajahmu akan selalu berkilau, pinta Mbah Surip. Iya, Mbah, baik, jawabku. Aku berpamitan setelah membayar mahar padanya. 50 juta bukanlah uang yang banyak untukku. Dalam sehari, aku bisa mendapatkannya dengan 1 pelanggan. Hati-hati, Tan, perintah Mbah Surip. Iya, Mbah, terima kasih ya, Mbah, jawabku. Sesampainya di rumah, aku pun langsung ditodong pertanyaan. Duk, kamu yakin mau ke kota? Tanya Bu Fatma. Iya, Bu, saya harus mencari ayahnya Galih, ucapku pada wanita parubaya yang duduk menolongku dan membawaku ke rumahnya. Tapi nanti kalau Galih tanya gimana? Aku pun tersenyum kecil. Bilang saja, Bu, saya kerja, ucapku. Bu Fatma menatap erat ke arahku. Matanya mulai berair. Selama ini, dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Ia yang tinggal sebatang kara merasa senang saat bertemu denganku, karena mengingatkan dirinya saat masih seusiaku dulu. Bunda, Bunda, suara kecil terdengar dari arah belakang. Aku menoleh. Galih, dari mana, sayang? Tanyaku mengusap lembut kepalanya. Habis main, Bunda, jawab bocah yang kini berusia 2 tahun lebih. Sayang, besok Bunda pergi kerja ya. Galih baik-baik di rumah sama nenek. Aku mengangkat tubuhnya ke pangkuan. Mata kecil itu menatap erat, tersenyum kecil, lalu menciumi wajah dan memelukku. Tanpa terasa, air mata yang sedari tadi kutahan tumpah juga. Galih sayang Bunda, Bunda kerjanya jangan lama-lama ya, ucapnya lirih. Iya sayang, Bunda mau cari ayah kamu, ucapku kepada anakku. Iya Bunda, jawabnya. Malam ini kami tidur bertiga. Rasa khawatir selalu ada. Takut tak bisa lagi bertemu dengan anak kesayanganku ini. Tak akan kulewati malam tanpa memandang wajah mungilnya. Pelukan tak akan kulepas. Wajahnya mengingatkanku pada sosok ayahnya. Semakin membuatku tak sabar untuk membalas dendam. Perjalanan panjang telah kutempuh. 12 jam dari desaku ke kota ini. Sebuah alamat sudah di tangan. Di zaman modern ini, ternyata apapun bisa dicari dengan mudah melalui satu usapan jempol. Memandang jengah ke arah gedung bertingkat,
Di sanalah tempat berkumpulnya segerombolan manusia sombong. Iya, mungkin saja. Mereka yang kini sedang sibuk mengejar dunia, tanpa sadar kalau nyatanya mereka telah diperbudak oleh penguasa dengan kenyamanan fasilitas yang diberikan. "Ojek, Mbak." Sebuah suara mengejutkanku. Pria berjaket coklat, berhelm hitam, duduk di atas motornya, memandang ke arahku. Aku tersenyum kecil. "Boleh, Mas. Tahu alamat ini nggak?" ucapku. Aku menunjukkan kertas kecil yang sedari tadi ku pegang, bertuliskan sebuah nama dan alamatnya. "Oh, ini si Pak Adit yang punya toko kue itu. Saya tahu, Mbak, mau diantar ke rumahnya. Apa ke tokonya?" ucap tukang ojek itu. "Oh, yang dekat kemana? Toko atau rumahnya, Pak?" ucapku. Kalau hari libur gini, biasanya Pak Adit di rumahnya," ucap tukang ojek itu. "Ya sudah, antar saya ke rumahnya aja, Pak." "Oh iya, Mbak, baik." Tukang ojek itu meraih tas hitam milikku dan menaruhnya di depan. Aku segera naik ke motornya, lalu ia memberikan helm padaku. Rumah besar, bergaya minimalis dan berlantai 3. Aku memandang takjub. Jadi, ini rumah Mas Adit. Sudah sukses dia sekarang. Pasti karena wanita itu, makanya dia meninggalkanku, gumamku. Pagar rumahnya saja, mungkin tingginya mencapai 3 meter. Bahkan, maling pun akan kesulitan untuk masuk. Tiba-tiba, jantungku berdegup dengan kencang. Melihat pria yang lama tak pernah kutemui, sedang duduk santai di teras rumahnya. Aku harus berani, aku harus berani. Aku harus buktikan kalau selama ini rasa sakitku tak bisa hilang. Dan kamu harus merasakan juga. Kutekan tombol di dekat pagar. 3 kali, bel berdentang. Seorang security tampak membuka pintu gerbangnya, menatapku dengan mengernyit, melihat dari ujung rambut sampai kaki, lalu ke arah tas besar yang kuletakkan di depan kaki. "Cari siapa ya, Mbak?" tanyanya. Saya pembantu baru yang mau kerja di sini, Pak," ucapku. "Oh, silakan, Mbak. Tuan dan Nyonya sudah menunggu dari tadi." Security itu mempersilahkan aku masuk. Perlahan berjalan ke arah pintu. Netra pria itu melotot. Bola matanya hampir jatuh melihat kedatanganku. Aku tersenyum semanis mungkin. "Kamu pikir aku sudah mati?" Ia langsung bangkit dari duduknya, berjalan duduk ke arah pintu. "Brek! Mas, kenapa?" Kini, wanita cantik berambut panjang tengah menatapku. "Kamu Tanti kan?" tanyanya. Aku pun mengangguk. "Iya, Nyonya," jawabku. "Mas, dia Tanti, pembantu baru kita yang kemarin aku bilang, buat gantiin Bi Indah yang pulang kampung," jelas sang istri pada suaminya. Aku dipersilakan masuk. Setelah menjalani beberapa pertanyaan, aku diajak ke belakang menuju kamarku. Rangkaian tugas yang kelak akan kukerjakan di rumah besar ini ternyata tertulis di dinding samping pintu kamar. Gila, rumah sebesar ini hanya satu pembantu, dan itu hanya aku. Pantas, dia temanku bilang, banyak yang tidak betah tinggal di rumah ini, meskipun gajinya besar. Tapi gaji bukan tujuanku. Yang terpenting, aku bisa membalas dendamku pada keluarga Mas Hadid. Aku meletakkan tas di depan lemari, lalu berjalan ke arah ranjang. Duduk di tepian, menatap sisi ruangan. Kamar berukuran 4 kali 4 meter persegi ini yang akan menemaniku melancarkan aksi. Tugas pertamaku malam ini adalah menyiapkan makan malam. Aku tahu Mas Hadid alergi udang. Dia akan sangat tersiksa dengan gatalnya nanti. Dengan sengaja, kubuatkan sambal bercampur udang kering. Sampai singkat cerita, hidangan tersaji. Mereka berdua hendak makan. Sepertinya mereka belum memiliki anak, karena dari siang aku tak melihat penghuni lain selain mereka berdua. Tapi kulihat istri Mas Hadid perutnya besar, mungkin sedang hamil. Bagus, aku tidak akan membiarkan anak itu lahir dengan selamat. Aku tinggal menunggu kejutan yang akan terjadi malam nanti. Pasti Mas Hadid akan meraung-raung karena tubuhnya bentol. Tepat jam 12 malam. Tanti, teriakan histeris terdengar dari kamar utama. Aku tersenyum miring.
kejadian. Pelan aku berjalan ke arah suara. Pintu kamar terbuka. Riana, istri Mas Hadid, berjalan mondar-mandir sambil menelpon. Iya Nyonya, ucapku. Tanti, tolong bantu saya bawa Mas Hadid ke mobil, suruhnya. Aku terperangah. Memangnya ada apa Nyonya? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kita harus ke dokter. Kamu gak lihat suami saya itu? Dia kesakitan. Riana menunjuk ke arah Mas Hadid yang sibuk menggaruk wajahnya yang kian memerah. Telinganya yang tampak membesar karena bentol. Belum lagi tangannya bagai udang rebus. Iya Nyonya, baik, jawabku. Saat aku mendekat, Mas Hadid merasakan ketakutan. Aku tersenyum manis ke arahnya. Iya, menurut saat aku meraih tangannya dan merangkul keluar kamar menuju mobil yang terparkir di halaman. Riana yang mengambil alih kemudi. Esoknya, Mas Hadid tidak bekerja dan istrinya sedang sibuk berdandan depan meja rias. Ia memanggilku untuk mengantar sarapan suaminya. Tanti, bisa tolong saya? Panggilnya. Aku pun mendekat. Iya Nyonya, jawabku. Kamu bisa tolong pegangin ini sebentar? Ia memberikanku bulu mata palsu, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Akan kubuat matanya kesakitan saat melepas bulu matanya nanti malam. Tak lama kemudian, dia pun kembali, berjalan dengan tergesa-gesa, meraih cepat bulu mata yang kupegang, memasangnya dengan hati-hati, lalu mengambil tas kerjanya. Tanti, tolong jaga suami saya ya, karena saya ada meeting pagi ini, ditanya. Iya Nyonya, baik, jawabku. Riana sama sekali tak melirik suaminya yang terbaring sakit. Ia langsung saja keluar kamar. Aku melirik pria tak berdaya itu dengan senyum puas. Akhirnya aku bisa berduaan saja dengannya. Tanti, apa yang sedang kamu rencanakan? Tanyanya saat melihatku menutup pintu kamar lalu menguncinya. Suaranya bergemetar. Mas, tenang saja. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Hanya ingin Mas merasakan apa yang pernah kurasakan. Aku mendekat ke arahnya, mengusap lembut wajah tampan yang memerah itu. Jujur, aku masih menyayanginya, tapi melihat ia bersama dengan wanita tadi membuat hati ini jengah. Ia balas mengusap tanganku lembut, meski awalnya merasa ragu dan takut. Aku yakin dia sudah mulai terpikat dengan tatapan mataku yang sedari tadi tak berkedip memandangnya. Ia seakan lupa dengan sakitnya. Aku merindukanmu, Tan, ucapnya lirih. Persetan dengan ucapannya barusan. Maafkan aku, Mas. Aku lupa kalau kamu alergi udang. Mas Hadid hanya mengangguk pelan. Aku janji, aku akan membuat keluargamu bahagia. Malam ini, paling tidak aku dapat tidur nyenyak setelah puas melihat bulu mata Riana yang rontok karena tercabut. Itulah balasannya, karena dia pernah menghina dan menyebutku memakai kacamata kuda. Pagi ini, aku terbangun karena mendengar suara azan subuh. Tidak seperti biasanya. Kali ini, suara speaker di masjid itu sedikit lebih besar volumenya. Dengan malas, aku beringsut dari ranjang ke kamar mandi, lalu mencuci pakaian dan menjemur. Selesai dengan pekerjaan itu, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Mereka biasa sarapan dengan roti tawar. Aku akan membuatkan makanan kesukaan Mas Hadid. Kali ini, aku tak akan membuat siapapun menderita. Bermain-main dengan rasa saja dulu. Siapa tahu Mas Hadid memuji masakanku dan membuat Riana cemburu. Segelas kopi hitam tersaji di meja makan dengan sayur yang khusus kubuat untuk Mas Hadid. Hanya satu piring. Sementara Riana, aku buatkan nasi goreng gila. Harum sekali. Kamu masak apa, Tan? Tanya Riana yang baru saja datang dan langsung menarik kursi untuknya duduk. Aku hanya tersenyum kecil. Tak lama kemudian, Mas Hadid datang juga, langsung duduk di ruang makan. Ini kamu yang masak, Tan? Tanya Mas Hadid dengan mata berbinar, seakan baru saja melihat berlian di hadapannya. Iya, Tuan, jawabku. Aku melihat wajah Riana yang cemberut. Keningnya mengernyit, menatap ke arahku dengan curiga.
Dari mana kamu tahu makanan kesukaan Mas Hadid? Tanyanya menyelidik. Maaf Nyonya, saya nggak tahu. Tiba-tiba saja saya ingin buatkan itu, biar tidak bosan sarapannya, ucapku. Oh, terus kenapa kamu buatkan saya nasi goreng? Tanya Riana lagi. Karena kata Tuan, Nyonya alergi telur. Itu nasi gorengnya juga nggak pakai telur, jawabku. Riana hanya mengangguk. Benar juga, makasih ya, ucap Riana. Nah, iya Nyonya, saya permisi ke belakang dulu ya, ujarku seraya melangkah ke dapur. Tunggu Tan, saya minta fotokopi KTP kamu ya, ada kan? Soalnya PRT tanya kemarin, kamu suruh laporan. Riana kembali memanggilku. Iya Nyonya, saya ambil dahulu di kamar, ucapku. Iya, saya tunggu, jawabnya. Aku mengangguk dan bergegas ke kamar, mengambil fotokopi KTP. Sengaja memang dari jauh hari sudah ku fotokopi, karena pasti akan berguna. Aku kembali ke ruangan makan. Kulihat Mas Hadid sudah menghabiskan makanannya. Begitu juga dengan Riana. Sepertinya mereka menyukai masakanku. Maaf Nyonya, ini fotokopi KTP saya. Aku menyodorkannya pada Riana. Ia membaca sekilas. Tanti Pratiwi, saya bawa ya, ucapnya. Masakan kamu enak juga Jeng, puji Mas Hadid. Ya, makasih Tuan. Saya suka, lain kali buatkan lagi ya, ucap Mas Hadid. Riana pun melirik tajam ke arahku. Aku hanya menunduk. Iya Tuan, permisi, jawabku. Dengan cepat, aku berjalan ke arah dapur. Setelah mengambil piring dan gelas bekas mereka makan. Mas, ngapain sih muji-muji dia? Kamu suka? Celetuk Riana dengan nada kesal. Aku yang berhenti di balik dinding, sengaja menguping pembicaraan mereka. Kamu ngomong apa sih? Sudah, ayo, kita berangkat, ucap Mas Hadid. Awas, kalau kamu sampai suka sama dia, ancam Riana. Iya sayang. Mas Hadid terlihat merangkul mesra sang istri dan berjalan keluar. Selesai mandi, aku keluar rumah, menunggu tukang sayur yang lewat. Biasanya, jam segini sudah terdengar suaranya. Mbak asalnya dari mana? Tanya security. Dari kampung Pak, jawabku. Kampung mana Mbak? Kan banyak, tanyanya lagi. Mbak, kadang itu saya nggak betah. Tapi mau gimana lagi? Saya butuh biaya buat keluarga saya. Istri saya di kampung juga lagi sakit. Ditambahkan yang gaji saya Pak Hadid, bukan Bu Riana. Beliau sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, cerita Pak Satpam. Iya Pak, yang sabar ya, ucapku. Tak lama kemudian, tukang sayur langganan lewat dan berhenti tepat di depan pintu gerbang. Saya belanja dulu Pak, ucapku. Oh iya, silakan Mbak, jawab Pak Satpam. Aku melangkah menuju tukang sayur. Entah kenapa, tukang sayur ini memperhatikanku sejak tadi. Aku jadi merasa tidak nyaman. Neng, masak apa? Tanyanya. Nggak tahu, jawabku malas. Biasanya Pak Hadid suka makan opor ayam. Neng bisa masaknya nggak? Tanyanya. Aku mengernyit. Tahu dari mana Bang? Ucapku. Kan pembantu dia gonta-ganti Mbak, saya tahu, ucap tukang sayur. Seorang wanita seusiaku menghampiriku. Ia langsung menunjuk ke arah jengkol yang terbungkus plastik dan menggantung di hadapanku. Aku harus ramah dengan mereka. Jangan sampai keberadaanku di sini mencurigakan. Wanita itu selesai belanja. Kini giliran belanjaku yang sedang dihitung berapa totalnya. Neng pakai susu ya? Tanya si tukang sayur tanpa basa-basi. Dek, aku hampir saja menamparnya. Bisa-bisanya dia bicara itu di jalanan. Kalau ada orang yang dengar bisa bahaya. Hati-hati kalau bicara Bang, ucapku. Nih, belanjaannya 112.000, ucap tukang sayur. Aku memberinya uang 115.000. Kembalinya Neng. Ia menyerahkan uang kembalian. Iya Bang, makasih. Jangan macam-macam sama saya ya, ancamku.
Tenang aja, Neng. Bu Riana juga pakai pelet buat dapetin Pak Adit, ucap si abang tukang sayur. Dek, aku tak percaya dengan ucapannya barusan. Abang serius? Tanyaku. Iya, udah lama. Nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tapi saya dukung, Mbak. Kasihan Pak Adit. Dia seperti tak ada wibawanya di depan istrinya sendiri, ucap tukang sayur. Oh, makasih ya Pak atas informasinya, ucapku. Neng, panggilnya lagi. Iya Pak, ada apa? Tanyaku. Kelemahannya pisang emas. Kalau Bu Riana makan pisang emas, peletnya luntur, wajahnya jadi rusak, ucap tukang sayur. Aku terperangah. Kok abang tahu? Tanyaku. Iya, teman saya yang nganterin dia ke dukunya, jawab tukang sayur. Oh, makasih ya bang, jawabku. Aku lalu masuk kembali. Pak Kasdi security menatap tajam ke arahku. Jangan-jangan dia mendengar percakapanku tadi. Mbak, hati-hati, jangan dekat-dekat sama tukang sayur itu, selorohnya. Bapak bisa aja. Aku terbahak. Saya masuk dulu ya Pak, tanyaku. Saat melangkah menuju ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara deru mobil berhenti di depan pagar, lalu mengklakson. Aku dan Pak Kasdi menoleh. Gawat, mobilnya Mas Tio. Ngapain dia kesini lagi? Mas Hadid sama Riana kan kerja, gumamku. Saya buka gerbang dulu Mbak Tanti. Oh iya Pak, silakan, jawabku. Aku bergegas ke dalam sebelum Mas Tio menyadari keberadaanku. Cepat aku menaruh sayuran di kulkas dengan asal dan berlari ke kamar, mengunci pintunya dari dalam kamar. Hampir setengah jam aku mengurung diri di kamar, menunggu keadaan di luar aman, lebih tepatnya sampai Mas Tio benar-benar sudah pulang. Kuberanikan diri untuk membuka pintu perlahan, melongok keluar dan memasang pendengaran ke arah dapur, karena posisi kamarku tak jauh dari dapur dan ruangan makan. Sepi, tak ada suara apapun di sana. Mungkin Mas Tio hanya sekedar mimpi, karena memang di rumah tidak ada orang lain selain aku dan Pak Kasdi. Aku menghela nafas pelan, lalu keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Berjalan ke arah dapur, mengedarkan pandang ke sekitar. Kali ini benar-benar aman. Aku kembali mengambil barang belanjaan dari dalam kulkas, lalu membawanya ke belakang untuk memasak dan menyiapkan makan malam. Seperti yang tukang sayur tadi bilang, kalau Mas Hadid suka sekali dengan opor ayam, aku akan membuatkan untuknya. Ayam yang kubeli tadi adalah ayam kampung, yang dagingnya agak sedikit keras, tapi rasanya pasti nikmat. Selesai mencuci ayam, aku merebusnya terlebih dahulu. Sambil menunggu ayam setengah matang, aku membuat bumbunya, mengupas bawang dan bumbu dapur lainnya. Karena iseng agar tidak sepi, aku mengambil ponsel di kamar dan menghidupkan musik kesukaanku. Tiba-tiba, aku sedang asik mengupas bawang, seseorang telah melingkarkan tangannya ke pinggangku. Refleks kumatikan kompor. Bahkan, aku tak mendengar langkah kakinya mendekat. Dek! Pisau yang kupegang terjatuh ke lantai. Aku tak berani melihat siapa yang memelukku dari belakang. Dari wangi tubuhnya, aku mengenali. Tanti, kemana aja kamu selama ini? Tanyanya, tepat di telingaku. Tengkukku meremang seketika. Terdengar jelas napasnya yang memburu. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Mas, lepaskan aku, ujarku lirih. Sayang, aku merindukanmu. Selama ini, aku mencarimu, katanya. Aku bilang lepas mas, jawabku. Tangan kekar itu merenggang. Aku menoleh ke arahnya, menatap wajahnya yang sendu. Wajah itu tak pernah berubah, masih sama. Hanya saja wajah itu kini sudah ditumbuhi bulu-bulu halus di bagian dagu, membuatnya semakin berkarisma. Ia menyentuh wajahku lembut. Aku merasa bersalah karena telah meninggalkannya begitu saja demi melampiaskan dendamku. Jangan bicara di sini mas, kita ke kamarku, ucapku. Aku meraih tangannya, menggandeng menuju kamar. Dari mana mas tahu aku di sini?
Tanyaku sesaat setelah menutup pintu. Tanti, kamu istriku. Aku hafal betul bentuk dan harumnya tubuhmu. Meskipun kau berubah bentuk sekalipun, aku pasti akan mengenalimu, ucapnya. Mas Tio membelai lembut rambutku. Mas, maafkan aku, Mas, ucapku. Sekarang kita pulang ya. Lagi pula, kamu ngapain di sini? Bekerja untuk Hadid dan Riana? Tanyanya dengan sorot mata tajam. Biarkan aku di sini, Mas, sampai dendamku terbalaskan, jawabku. Dendam? Tanya Mas Tio. Iya, Mas. Mas lupa apa yang pernah mereka lakukan pada kita dulu. Aku malu. Bapak meninggal dan ibu masuk rumah sakit jiwa. Sementara kita, Mas bahagia. Aku pun menunduk. Perlahan, wajahku mulai basah. Air mata yang sedari tadi kutahan agar tidak menetes, kini tak terbendung lagi. Mas Tio merengkuh tubuhku erat, membawaku dalam dekapannya, tempat ternyaman yang kurindukan. Aku mengerti. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Riana itu tidak sebaik yang kamu kira. Aku takut malah kamu yang akan terluka nantinya, ucap Mas Tio. Mas percaya saja padaku. Aku hanya ingin bermain-main saja dengannya. Aku tidak akan membunuh mereka sekarang. Aku hanya ingin mereka juga merasakan apa yang pernah aku alami waktu itu, jawabku. Sayang, apa Riana dan Hadid mengenalimu? Tanyanya khawatir. Mas Hadid mengenaliku, sama seperti Mas mengenaliku. Tapi Riana sama sekali tidak. Mas, kenapa ada di kota ini? Tanyaku bingung. 3 bulan lalu, saat Mama bilang kamu kabur, aku yakin pasti semua karena Mama. Jadi, aku berusaha mencarimu. Keputusanku untuk ke kota ini, karena aku tahu kamu pernah bilang akan membalas semua perbuatan Riana. Ternyata benar kamu kesini. Kamu tahu dari mana tentang mereka? Ucap Mas Tio. Mas gak perlu tahu itu. Aku tahu semua tentang mereka sejak mereka pergi dari kampung, sesaat setelah pernikahan kita berlangsung, jawabku. Berapa biaya yang kamu habiskan untuk merubah wajah dan penampilanmu? Tanya Mas Tio. Tak seberapa, Mas. Uang tabunganku juga komisi dari Mama sudah lebih dari cukup, jawabku. Ya, meski Mama bersikap begitu padamu, tapi untuk komisi dia tak pernah pilih kasih. Semua sama, ucap Mas Tio. Lebih baik sekarang Mas pulang, pintaku. Mas Tio tersenyum kecil. Kamu ikut denganku, suruh Mas Tio. Jangan bercanda, Mas, jawabku. Iya, aku serius, ucap Mas Tio lagi. Maaf, Mas, aku gak bisa. Kumohon, izinkan aku di sini beberapa waktu saja. Aku hanya butuh waktu 1 bulan, jawabku. Baiklah, tapi jangan sampai cinta lama kamu bersemi di sini. Ingat, aku dan Galih. Oh iya, aku minta alamat Bu Fatma. Aku ingin menemui Galih, ucap Mas Tio. Iya, sebentar, aku ambil kertas dan pulpen dulu, jawabku. Aku menuliskan alamat Bu Fatma. Mas Tio tidak pernah tahu kalau Galih adalah anak Mas Hadid. Yang dia tahu, aku hamil karena perkosaan. Belum sanggup jika aku harus jujur sekarang. Aku takut perasaan Mas Tio akan berubah jika dia tahu yang sebenarnya. Kamu hati-hati ya, ucapnya. Lalu Mas Tio pamit padaku. Berat ia meninggalkanku di sini. Menurutnya, rumah Mas Hadid dan Riana bisa jadi sarang singa atau buaya yang siap menerkamku kapan saja. Hari mulai sore. Selesai mengangkat jemuran di lantai 3, aku turun dan membersihkan lantai 2. Di sini terdiri dari 3 kamar, tapi ada 1 kamar yang tertutup. Entah apa isi di dalamnya. Sementara 2 kamar kosong lainnya berisi tempat tidur, juga lemari kayu. Tak ada yang istimewa di tempat ini. Tapi bagiku, rumah sebesar itu tidak cocok untuk ditempati keluarga kecilnya Mas Hadid. Kecuali kalau keluarga Riana suka menginap di sini. Suara deru mobil terdengar dari bawah. Aku menuju ke balkon kamar. Terlihat sebuah taksi memasuki halaman. Aku mengernyit. Siapa yang datang? Saat pintu mobilnya terbuka,
tampak seorang wanita dengan perut besar keluar dari taksi. "Riana, kenapa dia naik taksi? Kemana Mas Hadid?" Riana masuk rumah sambil memegangi perutnya. Aku segera turun sebelum ia berteriak memanggilku. "Tanti, Tanti!" teriaknya. Benar saja, baru 2 anak tangga yang aku lewati. Lengkingan nyaring terdengar dari kamarnya. Aku menuju kamar utama. Terlihat Riana sedang berbaring sambil memegangi perutnya. Jangan-jangan dia hendak melahirkan. "Tanti, tolong ambilkan saya minum," titahnya. Aku menurut. Segelas air minum kusodorkan. Ia menenggak pelan. "Nyonya kenapa?" tanyaku. Perut saya kram. Tolong pijit kaki saya ya," pintanya lagi. Iya, baik," ucapku seraya meraih kakinya, dan aku duduk di tepi ranjang memijit kakinya. Awalnya, pijatanku memang mungkin terasa enak, tapi rasanya kalau ku beri sedikit kekuatan akan membuatnya berteriak. Aku tersenyum miring. Itu belum seberapa Riana. Baru begitu saja sudah kesakitan. Kembali aku melanjutkan memijit. Ingin rasanya ku tarik kukunya yang merah karena polesan kutek itu. "Tan, nanti tolong belikan saya susu hamil ya, sama es krim. Mulut saya pahit," ucapnya, seraya mengambil uang dari dalam dompet coklat miliknya. Ia menyerahkan selembar uang berwarna merah padaku. "Udah, kamu belikan saya es krim dulu. Saya mau mandi," ucapnya. Aku menurut dan bergegas keluar kamar menuju minimarket terdekat. Jarak dari rumah Mas Hadid dengan minimarket lumayan juga. Kupikir dekat, ternyata harus melewati 2 blok dan berada di depan jalan besar, tepat bersebelahan dengan pintu masuk komplek perumahan. Aku mengatur napas perlahan sebelum membuka pintu minimarket, lalu melangkah menuju rak susu ibu hamil, mengambil satu dengan merek yang sama, seperti yang biasa dibeli Riana dengan rasa coklat. Kemudian ke arah freezer, mengambil beberapa cup es krim yang dipesannya juga. Saat hendak ke kasir, aku melihat pria yang kukenal sedang mengantri di kasir. Ia sedang membeli rokok dan korek gas. Aku pun mengernyit. Kupikir kebiasaan buruknya itu sudah hilang. Ternyata itu masih. Aku sengaja berdiri di belakangnya, berharap ia menoleh. Saat satu pelanggan sudah selesai membayar, giliran dia maju, aku masih mengekor, dan dia belum sadar. Akhirnya, dia selesai membayar belanjaannya. Dahamku. Pria itu menoleh. "Tanti," ucapnya berbinar. Aku hanya tersenyum kecil. "Sebentar Mas, saya bayar belanjaan dulu," jawabku. "Oh iya, aku tunggu di depan ya," jawabnya. Aku pulang dari minimarket bersama Mas Hadid, yang tadi kebetulan juga belanja di sana membeli rokok dan korek. Ia melajukan mobil dengan pelan, namun tidak ke arah jalan pulang, melainkan ingin membawaku berkeliling. "Mas, kenapa masih merokok?" tanyaku penasaran. "Rokok itu candutan, aku nggak bisa melepasnya begitu saja," jawabnya. "Tanti, kenapa kamu melamar menjadi pembantu di rumahku? Apa keluarga Tio tahu?" tanyanya. Mas Hadid menatap tajam. "Aku hanya ingin sedikit bermain-main saja denganmu," ucapku mengikuti ucapannya waktu itu. "Jangan mendekatan." Tubuh Mas Hadid mundur dan bersandar di depan pintu mobil. Aku mengambil sesuatu yang terselip dari dalam bra yang kupakai dan menodongkannya di depan wajah pria yang membuatku kehilangan akal. Pisau kecil berkilau terkena sinar lampu jalan yang berada tepat di dekat mobil kami berhenti. Kini sudah kupegang. "Tanti, jangan gila," pekiknya ketakutan. "Mas yang membuatku gila," bentakku. Aku tergeletak. Wajahnya mendongak saat pisau kecil mengenai dagunya. Ia memejamkan mata. Mungkin saat ini jantungnya berdebar-debar, merasa kalau nyawanya sudah di depan mata. Suara dering ponsel terdengar dari balik saku celananya. Lampu ponselnya tampak berkelap-kelip. Aku menarik kembali pisau kecil itu dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Tangan Mas Hadid bergetar saat merogoh saku mengambil ponsel. "Iya, Riana. Iya, aku sudah di jalan. Sebentar lagi pulang," ucapnya gugup
saat menerima panggilan tersebut. Ternyata Riana yang menelponnya. Mas Hadid menatapku sesaat, menghela nafas, dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. "Kali ini kamu selamat, Mas," ucapku menyeringai. "Kamu benar-benar berubah," jawabnya. "Ingat, Mas, aku tak akan membuat hidup kalian bahagia," bentakku. "Jangan gila, Tan, jangan gila," jawabnya. "Terserah, Mas mau bilang aku apa?" bentakku lagi. "Aku akan bilang pada Tio," jawabnya. "Coba saja kalau berani. Kujamin anak dan istrimu tak akan selamat," bentakku lagi. "Sial," rutuknya sambil memukul kemudi. Aku tersenyum puas. "Tenang, Mas, aku masih ingin bermain-main dengan kalian. Meski aku melakukan ini semua, tapi kamu tak akan pernah bisa untuk menyakitiku lagi. Mas, semakin kamu membenci perlakuanku, semakin kamu gak bisa kehilanganku. Lihat saja nanti," bentakku. "Lama sekali kamu, Tan?" tanya Riana saat aku baru saja masuk rumah. Dia yang sedang duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel langsung bangkit menyambar bungkusan yang kupegang. "Kamu ngapain sih? Es krim sampai meleleh begini?" omelnya ketika membuka es krim yang kubeli tadi. Mencair karena terlalu lama di jalan. "Maaf, Nyonya, tadi ngantri," jawabku bohong. "Ada apa sih ribut-ribut?" tanya Mas Hadid yang baru saja masuk. "Ini, Mas, Tanti aku suruh beli es krim lama banget," jawab Riana. "Ya sudah, yang penting masih bisa dimakan kan?" Mas Hadid berjalan di belakangku, melirik sekilas dan bergegas ke kamarku. Aku menuju ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam. Sementara Riana masih asik dengan es krimnya. Makan malam pun telah siap di meja makan. Mas Hadid yang baru selesai mandi langsung menuju kursinya. Begitu pula dengan Riana. Es krim sudah ludes, ia habiskan. Aku menyiapkan piring beserta sayur di meja. Mas Hadid menatap tajam ke arahku saat Riana hendak menuangkan sayur ke piringnya. Dia menangkap tangan Riana. "Kenapa, Mas?" tanya Riana bingung. "Biar aku cicipi dulu," ucapnya. Aku tahu, pasti dia berpikir kalau masakan itu sudah kuberi racun. Kulihat ia mencicipi sayur buatanku dengan sendok. Dirasa aman, ia pun kembali mengambil sayur beserta lauknya. "Enak, Mas?" tanya Riana. Mas Hadid mengangguk. Aku menuangkan air minum ke gelas mereka. "Tanti, perasaan kok kamu tahu semua tentang makanan kesukaan suami saya?" tanya Riana curiga. Iya, Nyonya. Saya dikasih tahu tukang sayur. Waktu tadi pagi, saya bingung mau masak apa. Tukang sayurnya bilang, masak ini, masak itu. Tukang sayurnya bilang, masak ini aja. Katanya dulu yang bekerja di sini sebelum saya suka belanja itu," jawabku. "Oh, begitu." Riana kembali melanjutkan makannya. Raut wajahnya seketika berubah saat aku menyebut tukang sayur. Mungkin dia takut kalau Mas Hadid sampai tahu apa yang telah dilakukan istrinya itu untuk mendapatkan hatinya. Aku kembali ke dapur, duduk sejenak di sana menatap keluar jendela dapur yang terbuka. Tampak jelas di atas sana, bulan dengan cahayanya yang benderang mengingatkanku pada satu malam yang mencekam kala itu. "Tanti, Tanti," sebuah suara mengejutkanku. Segera kuhampiri panggilan Riana. "Iya," jawabku. "Tolong dibereskan. Saya sama Mas Hadid mau istirahat dulu ya. Badan saya sakit semua," ucap Riana. Riana pun bangkit dari duduknya, dibantu Mas Hadid berjalan ke kamar. Aku hanya melirik kesal karena masakanku tak dihabiskan. Padahal susah payah aku membuatnya. Tapi sepertinya Mas Hadid kini mulai was-was dengan keberadaanku di sini. Bagus kalau begitu. Semakin dia cemas dan takut, aku semakin suka dan bersemangat untuk mengerjainya. Malam kian larut, udara dingin merasuk ke dalam kamar. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuh ini. Rintik hujan terdengar pelan. Lalu, lama-kelamaan hujan pun mulai deras. Aku tak bisa tidur. Jam dinding menunjuk ke angka 11 malam. Entah kenapa aku kepikiran dengan Galih anakku. Apa dia baik-baik saja dan Mas Tio sudah menemuinya? Biasanya saat hujan seperti ini,
Aku selalu memeluknya, menghangatkan tubuh mungilnya. "Galih, Bunda kangen kamu," gumamku. Kunyalakan ponsel dan memandang wajah kecil itu di layar. Persis sekali dengan ayahnya. Andai Mas Hadi tahu, mungkin dia akan merebutnya dariku. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Aku mengernyit, lalu kembali meringkuk di kasur. Tapi aku seperti mendengar suara sesuatu dari luar. Aku pun beringsut dari ranjang menuju pintu, membukanya pelan. Berjalan mengendap-endap ke arah dapur, tanpa menyalakan lampunya. Sepi, namun ada sepintas bayangan berjalan ke arah tangga. Aku mengikuti. Lampu lantai 2 berkelap-kelip, kemudian mati seketika. Mungkin putus, atau ada yang mematikannya dari atas. Karena rasa penasaran yang tinggi, aku mencoba menaiki tangga, melihat siapa yang sudah berani masuk ke dalam rumah ini tanpa permisi. Jangan-jangan maling, gumamku. Brak! Suara pintu dibanting. Aku mencari tahu dari mana arah suara itu. Kulihat dari kejauhan, kamar yang siang tadi terkunci. Kini pintunya terbuka sedikit. Berarti ada orang di sana. Tapi siapa? Bulu kuduku mulai merinding, meremang seketika. Aku mengusap tengkuk yang berkeringat. Baru saja kakiku hendak melangkah untuk memeriksa kamar itu, tiba-tiba dari bawah, suara Mas Hadid memanggil-manggil namaku. "Tanti, Tanti, kamu di mana, Tanti?" Dengan cepat, aku berlari menghampiri Mas Hadid yang sedang mencariku di dapur. "Iya Mas, aku di sini," jawabku. "Kamu dari mana aja sih?" tanya Mas Hadid. "Dari atas, kayaknya ada maling deh," jawabku. "Walah, ngaco kamu. Mana ada maling berani masuk? Semua pintu udah kamu kuncikan? Semua pintu udah kamu kuncikan tadi sebelum tidur?" tanya Mas Hadid. "Iya Mas, sudah aku kunci." "Lalu Mas ada apa cari saya malam-malam begini?" tanyaku. "Oh iya, ayo ikut ke kamar Riana," suruh Mas Hadid. Mas Hadid meraih tanganku, mengajak ke kamarnya. Di dalam kamar, tampak Riana sedang kesakitan, sambil memegangi perut besarnya. Aku mendekat dan mencoba memegang perutnya. "Nyonya baik-baik saja?" tanyaku. "Kamu lihat dong, apa saya baik-baik saja? Ini rasanya, perut saya kayak dipelintir, sakit sekali tahu," ucapnya membentak, seraya mengusap peluh di dahinya. Aku melirik ke arah suaminya yang juga tampak cemas. Mas Hadid berjalan mondar-mandir. "Mungkin istri tuan mau lahiran," kataku memecah sunyi. "Gak mungkin Tan, jadwalnya masih sebulan lagi," sahut Riana. "Ya sudah, kita periksa ke dokter saja ya," ucap Mas Hadid. Aku kembali melirik arah Mas Hadid. "Mas, kita ke dokter ya," ucap Riana. "Tapi hujan deras Riana," jawab Mas Hadid. "Mas, aku gak kuat Mas," ucap Riana. Riana semakin kesakitan. Sebenarnya, aku tidak tega melihatnya seperti ini. Aku tahu betul bagaimana rasanya saat bayi dalam kandungan itu berkontraksi. "Ya sudah, aku siapkan mobil dulu ya," ucap Mas Hadid. Mas Hadid berjalan keluar. "Mari Nyonya, saya bantu," ucapku. Aku membantu Riana bangun dari ranjang dan menuntunnya keluar. Saat mobil sudah siap, aku kembali menuntun Riana masuk ke mobil. Mas Hadid sudah duduk di balik kemudi. "Kamu ikutan," pinta Riana. Tapi Nyonya," jawabku. "Sudah, cepat, kunci pintunya," ucap Riana. "Baik Nyonya," jawabku. Aku menurut, mengunci pintu, dan ikut bersama mereka ke rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit sungguh mencekam. Bagaimana tidak, hujan deras disertai angin kencang dan petir yang menggelegar di luar, diiringi oleh rintihan kesakitan Riana. Kulihat sesekali Mas Hadid mengusap tangan istrinya itu dengan lembut. Aku jadi ingat dengan Mas Tio, betapa ia begitu cemas saat aku hendak melahirkan dulu, padahal itu bukan anak kandungnya. Pikiranku masih di rumah Mas Hadid, penasaran dengan apa yang kulihat tadi di lantai 2. Ada orang asingkah? Atau kenapa juga Riana harus kontraksi dan harus memaksaku untuk ikut? 20 menit sudah perjalanan menuju ke rumah sakit. Akhirnya kami pun tiba di halaman rumah sakit. Mas Hadid menghentikan mobilnya
tepat di depan pintu UGD. Aku bergegas turun mengambil kursi roda yang disediakan di depan pintu. Mas Hadid menuntun Riana untuk duduk, lalu membawanya masuk. Suster segera membawa Riana ke ruangan, sementara Mas Hadid ke resepsionis untuk mendaftar. Berhubung dokter yang biasa menangani Riana tidak ada jadwal hari ini, maka dokter jaga yang menggantikannya. Setelah diobservasi, Riana dan Mas Hadid masuk ke ruangan dokter. Aku menunggu di luar. Tiba-tiba, seorang suster menghampiriku. "Mbak, tadi siapanya?" tanyanya. Aku tertegun sesaat. "Oh, majikan saya, Sus," jawabku. "Itu perutnya kenapa ya?" tanya suster kebingungan. Aku pun mengernyit, kenapa suster tanya aku. Nyonya saya bilang kayak dipelintir, padahal belum waktunya melahirkan. Jawabku apa adanya. "Melahirkan?" tanya suster dengan nada bingung. "Iya, kenapa ya, Sus?" tanyaku. Suster itu terlihat matanya mengerjap, lalu bergidik, dan pergi begitu saja meninggalkanku yang tak kalah bingung. "Ada apa?" Tiba-tiba, pintu ruangan dokter terbuka. Mas Hadid keluar. Dia langsung menarik tanganku menuju ke sebuah lorong rumah sakit yang sepi. Jantungku berdegup kencang. Dia menatap erat ke arahku, seakan ingin melahapku hidup-hidup. "Tanti, jawab aku. Kamu apakan Riana?" tanyanya. Maksud Mas apa?" tanyaku. "Aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa kamu sudah mengguna-guna anak dan istriku?" tanyanya lagi. Aku semakin tak mengerti. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Riana? "Mas, aku sama sekali gak mengerti ucapanmu. Bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Riana?" tanyaku lagi. "Kamu pikir aku gak tahu? Kamu pasti pakai guna-guna kan? Sampai-sampai Riana tak mengenalimu. Dan sekarang, kamu ambil anakku dari rahimnya," bentaknya. Aku terdiam. Jawab Tanti." "Iya kan?" Plak! Tamparan keras mendarat di wajah pria di hadapanku. Kesal sekali aku mendengar ucapannya yang menuduhku sembarangan. "Mas, kalau aku mau, buat apa aku harus bekerja di rumah kalian? Aku bisa saja guna-guna kalian agar cepat mati," ucapku. "Lalu, kenapa Tanti tak mengenalimu?" Aku tersenyum miring. "Mas mau dia menjadi gila kalau sampai tahu aku adalah Tanti yang pernah dia hina dulu. Dengan penampilanku sekarang, mata dan hatinya tertutup bukan? Aku operasi, Mas. Kamu tahu berapa biaya yang kuhabiskan agar penampilanku berubah. Aku yakin kamu juga sudah mulai tertarik lagi padaku kan?" Aku mengusap lembut wajahnya. Wajah tegangnya berubah. Ia menatap intens. Tangan itu kembali menggenggamku. "Maafkan aku, Tan. Aku gak bermaksud meninggalkanmu. Aku juga gak bermaksud menyakitimu. Aku hanya..." Kututup mulutnya dengan satu jari. Pisau kecil masih tersembunyi di sarangnya. Bisa saja aku menyobek mulut manisnya ini kalau tidak ingat Riana sedang berbaring di dalam sana. "Lebih baik Mas temani Riana agar dia tidak curiga," suruhku. Mas Hadid menunduk lesu. "Aku tak akan setega itu menyakiti bayi yang tak berdosa," ucapku lirih. Mas Hadid melirik ke arahku. "Tapi kamu, Mas, aku bisa melakukan apapun agar kamu tahu betapa sakitnya aku," ucapku lagi. Mas Hadid kembali melangkah menuju ruangan Riana. Aku mengekor ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Riana. Di ruangan itu, Riana tampak murung. Ia memegangi perutnya sendiri, sesekali menggaruk kepalanya. Rambutnya mulai acak-acakan. "Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini di luar kuasa saya. Ini hasil USG-nya," ucap dokter. Dokter menyerahkan foto-foto hasil USG pada Mas Hadid. Aku yang penasaran ikut melirik. Riana menangis terseduh-seduh di sebelah suaminya. Ini gak mungkin, Dok. Bagaimana bisa janin yang ada dalam kandungan istri saya hilang begitu saja?" ujar Mas Hadid. "Apa? Bayinya hilang? Kok bisa?" tanya Mas Hadid. "Saya juga gak tahu, Pak. Tapi, apa benar istri Bapak sedang mengandung?" tanya dokter.
Iya, benar dok. Kita ada catatannya kok. Tapi dokter yang biasa memeriksa istri saya, kan memang tidak ada jadwal hari ini, ucap Mas Hadid. Kejadian ini benar-benar langka pak. Kalau memang benar, kemarin-kemarin istri bapak sedang hamil, ucap dokter. Tapi dokter lihat kan, perut istri saya besar seperti orang hamil, tanya Mas Hadid lagi. Iya pak, ya sudah, lebih baik bapak pulang dulu, agar ibu Riana bisa istirahat, ucap dokter. Terima kasih dok, jawab Mas Hadid. Kami pun kembali pulang. Riana masih menangis sepanjang jalan. Aku hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Apa ini semua ada hubungannya dengan kamar di lantai 2 itu? Kamar yang tiba-tiba terbuka, lampu yang mati seketika. Hujan besar yang juga turun diiringi petir yang menggelegar. Tanti? 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 Suara panggilan beserta ketukan pintu membangunkanku. Astaga, sudah jam 7 pagi. Pasti Riana marah ini karena aku telat bangun, gumamku. Dengan cepat, aku beringsut dari ranjang, menuju pintu setengah berlari, dan gugup saat membuka pintunya. Maaf nyonya, saya telat bangun, ucapku seraya menunduk. Iya, gak apa-apa. Lagi pula Mas Hadid dan saya hari ini gak bekerja. Oh ya, saya mau minta tolong kamu, suruh Riana. Riana tiba-tiba masuk ke kamarku dan menutup pintunya. Aku bingung, dia ingin minta tolong apa? Tan, kamu tolong ke pasar ya, belikan saya ayam hitam 2 ekor, lalu taruh di belakang rumah. Ini uangnya. Saya sudah pesan ojek yang biasa nganterin saya beli ayam itu. Saya lagi gak bisa kemana-mana, perut saya masih sakit Tan, suruh Riana. Riana memberikan 3 lembar uang berwarna merah. Aku menerimanya. Oh ya, jangan bilang-bilang sama Mas Hadid ya, ucapnya lagi seraya berbisik. Maaf nyonya, kalau boleh tahu buat apa ya? Apa mau dimasak? Apa bakar ayam? Tanyaku bingung. Shh, udah, kamu gak perlu tahu. Kerjakan saja, ini bukan urusan kamu, jawab Riana. Riana lalu berjalan keluar kamar. Aku masih berdiri terpaku, berusaha mencerna apa yang hendak dilakukan Riana dengan ayam-ayam itu. Apa ini ada hubungannya dengan perut dan anak yang dikandungnya? Kalau dokter bilang di dalam perutnya sudah tidak ada bayi, kenapa perut itu masih besar? Gumamku. Aku tak mau ambil pusing dengan urusannya. Yang penting, misiku harus berjalan sesuai rencana. Iya, kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadwalku untuk mandi kembang. Sekalian saja aku cari kembangnya di pasar. Benar saja, setelah aku selesai mandi, ternyata tukang ojek yang Riana bilang tadi sudah menunggu di ujung gang. Aku segera menghampiri dan menuju ke pasar. Dalam perjalanan, si tukang ojek ini sesekali melirik ke arah spion. Matanya tak henti menatapku. Aku jadi risih dan tidak nyaman. Takut kalau dia berbuat yang tidak-tidak karena pengaruh susuk yang kupakai ini. Pasarnya lumayan jauh, 15 menit kami menempuh perjalanan. Tukang ojek menghentikan motornya tepat di depan rumah seseorang yang letaknya berada di belakang pasar. Aku turun mengikutinya dari belakang. Ini lebih mirip seperti peternakan ayam. Tapi si tukang ojek mengajakku ke belakang peternakan. Di sana ada sebuah gubuk kecil dan ada seorang pria parubaya sedang duduk sambil membaca koran dengan sebatang rokok yang dihisapnya. Permisi pak, sapa tukang ojek tadi. Bapak tersebut bangkit dari duduknya dan menyambut kami dengan berjabat tangan. Kamu man, ada apa? Tanya si bapak. Ini pak, pembantunya Bu Riana, biasa, ucap si tukang ojek yang aku sendiri gak tahu siapa namanya. Oh iya ya, telat seminggu dia. Lupa apa gimana? Sebentar, saya ambil dulu ya, ucap bapak itu. Tak lama kemudian, bapak tadi datang dengan membawa 2 ekor ayam hitam, seperti yang diminta Riana. Berapa pak? Tanyaku. Biasa, jawab si bapak. Aku benar-benar tidak tahu berapa harga 2 ekor ayam itu. 200.000 mbak, bisik si tukang ojek. Aku segera memberikan uang tersebut pada si bapak. Setelah itu,
Kami berpamitan. Aku menitipkan ayam tersebut pada si tukang ojek. Sementara aku masuk ke pasar untuk belanja sayuran, juga mencari kembang untuk nanti malam. Selesai berbelanja, aku kembali ke parkiran. Si tukang ojek tadi masih setia menungguku. Aku tersenyum ke arahnya. Ia membantu membawakan barang belanjaan dan menggantungkannya di depan. "Neng, namanya siapa?" tanyanya seraya memberikan helm padaku. "Namaku Tanti, Bang," jawabku. "Nanti malam ada acara nggak?" tanyanya tanpa basa-basi. Maaf Bang Firman, saya nggak berani keluar malam-malam, apalagi malam Jumat. Serem Bang," jawabku. Si Eneng bisa aja, kan ada abang. Ia mulai menghidupkan mesin motornya. Aku hanya tersenyum kecil. "Neng gak takut tinggal di rumahnya Bu Riana?" tanyanya, membuatku mengernyit. "Emang ada apa Bang?" tanyaku. "Pembantu yang tinggal di sana, biasanya gak sampai 2 bulan mereka pindah Neng," ucapnya. "Loh, emang kenapa?" tanyaku lagi. "Gak tahu, di lantai 2 kan serem, kata tetangga suka ada yang ngelihat makhluk aneh di sana," ucap si tukang ojek. "Ah, si abang, jangan ngomong sembarangan, nanti jadi fitnah loh," jawabku. "Ya si Eneng, saya mah cuma ngingetin aja," jawab si tukang ojek. "Iya, makasih ya Bang, udah ngingetin," jawabku. Tak terasa, kami sudah sampai di rumah. Aku langsung menuju ke belakang untuk meletakkan ayam-ayam tadi sesuai perintah Riana. Tapi ternyata Riana sudah menungguku di sana. Dengan cepat, ia meraih ayam dari tanganku yang menyuruhku masak sarapan. Aku pun menurut dan tak ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Riana kerjakan dengan ayam-ayam tadi. Dengan cepat, aku tinggalkan halaman belakang dan menuju dapur. Semua sayuran aku keluarkan dari dalam plastik, lalu mengambil kembang yang kubeli dan membawanya ke kamar. Kusimpan rapat-rapat dalam lemari untuk nanti malam. Saat keluar kamar, aku tercekat melihat Mas Hadid sudah berdiri di depanku. "Dari mana kamu?" tanyanya dengan sorot mata tajam. "Aku dari pasar Mas," jawabku, seraya berjalan kembali ke dapur. Mas Hadid menarik tanganku, sehingga aku jatuh ke pelukannya. "Lepaskan aku Mas," ucapku. "Diam, apa yang akan kamu lakukan dengan keluargaku?" ucap Mas Hadid. "Mas, aku hanya ingin bekerja," jawabku. "Jangan bohong, aku tahu Tio nggak mungkin menelantarkanmu, kecuali kamu ada maksud tertentu di sini," bentak Mas Hadid. "Mas, kalau aku mau jahat, sudah dari kemarin saat awal aku di sini," ucapku, seraya menarik tangan yang digenggamnya dengan erat. "Tanti, Tanti," teriak Riana. "Lagi apa kamu?" tanyanya. "Ini Nyonya mau buat sarapan," jawabku. "Ya udah, kamu buatkan kita nasi goreng saja. Ingat, saya jangan pakai telur ya," ucapnya. "Iya Nyonya, baik," jawabku. Aku bernapas lega, karena akhirnya Mas Hadid menjauh juga. Kalau sampai Riana tahu siapa aku, bisa-bisa misiku gagal. Nasi goreng sedang kubuatkan untuk mereka sarapan. Aku ingin tahu kalau Riana sampai terkena telur. Apa iya dia alergi? Atau mungkin pantangan? Setahuku, ayam hitam itu untuk pesugihan, seperti yang pernah ditawarkan oleh Mbak Suri padaku waktu itu, agar dagangan ibuku laris manis. Masih penasaran dengan semua yang terjadi di rumah ini, aku akan membuka satu persatu. Kini, aku memasak untuk Riana tidak pakai telur, tapi bekas wajan yang kupakai menggoreng telur. Dikit saja, aku akan lihat reaksinya. Mas Hadid suka nasi goreng dengan telur ceplok dan taburan bawang goreng beserta irisan timun. Sementara Riana hanya nasi goreng sosis, juga taburan bawang goreng tanpa irisan timun. Dia biasanya menghindari makan timun, katanya agar tidak becek. Setelah masakan matang, aku menuju ruang makan. Mereka berdua asik bersengkrama. Melihatku datang, langsung menatap malu. Aku hanya menunduk dan tersenyum kecil sambil meletakkan kedua piring di atas meja. "Wah,
Harum, pasti enak ini, ucap Mas Hadid, seraya mengambil sendok dan langsung melahapnya perlahan. Pelan-pelan Mas, panas, ujar Riana. Aku menuangkan air ke dalam gelas mereka, melihat Riana meniup nasi di sendoknya, lalu melahap perlahan. Aku mengernyit, menunggu reaksi yang akan terjadi. Perlahan, aku berjalan ke dapur, mengintip mereka makan. Ternyata kita nggak salah ya Mas, pilih Tanti buat bantuin kita di sini. Selain kerjanya rapi, rajin, dia juga pintar masak, ucap Riana sambil tersenyum. Iya, betul. Mas Hadid hanya menjawab singkat. Aku tahu, mungkin sebenarnya dia tidak menginginkan keberadaanku di sini. Tenang saja Mas, semua akan baik-baik saja, kecuali istrimu bertindak yang tidak-tidak di belakangmu, gumamku. Siang menjelang, matahari mulai menampakkan sinarnya tepat di atas kepala. Aku yang sedang membersihkan lantai 2 penasaran, ingin membuka kamar yang pintunya selalu tertutup itu. Hawa panas dari sinar matahari yang tembus ke ruangan atas membuatku berkeringat. Aku berjalan perlahan ke depan pintu kamar itu, memutar gagang pintunya. Terbuka, mataku terbelalak, tidak dikunci, mungkin lupa dikunci. Aku melongok ke dalam, gelap, tanganku meraba dinding mencari saklar lampu. Setelah kunyalakan, tidak begitu terang, hanya memakai bolam kuning yang mungkin hanya 5 watt. Mataku melihat ke sekeliling ruangan, tidak ada apa-apa, hanya sebuah meja kecil, baskom kosong di bawah meja, dan tungku kecil. Ruangan ini sangat pengap, tak ada lubang udara, apalagi jendela, benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas, aku tak bisa berlama-lama di sini, rasanya seperti sauna. Segera, kumatikan kembali lampu kamar, dan langsung keluar kamar.